Setiap organisasi memiliki daftar. Daftar orang yang harus dilindungi. Daftar orang yang harus diawasi. Dan terkadang, daftar orang yang harus dihapus. Raka sudah mengenal daftar terakhir itu selama bertahun-tahun. Sebuah nama, sebuah lokasi, sebuah perintah. Tidak lebih. Tidak perlu alasan, tidak perlu pertanyaan. Dan selama bertahun-tahun, Raka tidak pernah gagal menyelesaikannya. Sampai proyek Niskala muncul. Pagi itu, Raka duduk sendirian. Di hadapannya masih terdapat foto yang ditemukan di fasilitas N17. Arman, Bima, Dimas, Sagara, dan seorang pria bernama Dr. Yusuf Rahman. Semua wajah dalam foto itu memiliki hubungan dengan proyek Niskala. Namun satu orang sudah mati. Satu orang menghilang selama 7 tahun sebelum akhirnya dipastikan tidak pernah kembali. Satu orang seharusnya menjadi target Raka tetapi berhasil menghilang. Dan satu orang lagi duduk di samping Raka selama ini sambil menyembunyikan terlalu banyak rahasia. Raka melihat layar, pesan terinskripsi. Tidak ada nama pengirim, hanya sebuah instruksi. Target baru. Raka membuka pesan. Nama yang muncul membuatnya berhenti. Dr. Yusuf Rahman. Raka kembali melihat foto itu. Kemudian membuka pesan. Di bawah nama Yusuf terdapat satu perintah. Selesaikan sebelum pukul 23:17. Raka menatap layar cukup lama. Untuk pertama kalinya, angka itu muncul dalam sebuah perintah resmi. Angka itu muncul dalam sebuah perintah resmi. Jadi selama ini kalian juga tahu. Raka segera membuka arsip lama. Nama Yusuf Rahman muncul, namun tidak banyak informasi. Sebagian besar datanya telah dihapus. Riwayat pekerjaan kosong, alamat terakhir tidak tersedia. Bahkan status kewarganegaraan di dalam sistem tidak ditemukan. Seolah-olah seseorang telah berusaha menghapus seluruh keberadaan Yusuf Rahman. Namun Raka menemukan satu catatan. Mantan anggota tim penelitian khusus. Tidak ada nama proyek, tidak ada penjelasan. Hanya sebuah kode. N17. Raka menutup komputer. Sekarang dia tidak membutuhkan jawaban. Setidaknya belum. Dia sudah tahu apa yang harus dilakukan, mencari Yusuf dan menyelesaikan misi. Sagara masuk ke ruangan, membawa 2 gelas kopi. Raka, kau terlihat seperti orang yang baru mendapatkan kabar buruk. Raka tidak menjawab. Sagara meletakkan kopi. Atau perintah baru? Kau tahu Yusuf Rahman? Tangan Sagara berhenti. Sangat singkat, namun cukup bagi Raka. Dari mana kau tahu nama itu? Jadi kau mengenalnya? Pernah. Seberapa dekat? Ya, cukup dekat untuk tahu bahwa kau sebaiknya tidak mencarinya. Raka tersenyum tipis. Sayangnya, aku sudah mendapat perintah. Perintah apa? Kenapa? Karena Yusuf bukan seperti Arman. Arman percaya masih ada jalan untuk memperbaiki semuanya. Yusuf tidak. Lalu apa bedanya? Sagara menatap Raka. Yusuf percaya satu-satunya cara menghentikan Niskala adalah memastikan tidak ada seorang pun yang bisa menemukannya. Raka mengingat kalimat terakhir dalam pesan. Selesaikan sebelum 23:17. Apakah termasuk orang-orang yang pernah terlibat?
Sagara tidak menjawab. Lokasi Yusuf dikirim beberapa jam kemudian. Sebuah rumah tua jauh dari kota. Terlalu sepi, terlalu mudah ditemukan. Raka memperhatikan lokasi itu dari kejauhan. Tidak ada penjaga, tidak ada kendaraan. Namun instingnya mengatakan satu hal. Yusuf tahu dia akan datang. Raka keluar dari mobil. Sagara tidak ikut. Kali ini Raka tidak mengajak siapapun. Pintu rumah terbuka, tidak dikunci. Raka masuk perlahan. Di dalam rumah terdapat banyak kertas yang ditempel di dinding. Peta, tanggal, foto, dan sebuah tulisan besar. Kemungkinan bukan takdir. Raka berhenti. Kemudian suara seorang pria terdengar dari ruang belakang. Aku mulai bertanya-tanya, kapan mereka akan mengirim seseorang? Raka mengikuti suara itu. Yusuf duduk di sebuah kursi, tenang, seolah-olah sudah menunggu. Kau tahu siapa aku? Aku tahu cukup banyak. Siapa yang memberitahumu? Yusuf tersenyum. Tidak ada. Masalahnya dengan masa depan, Raka. Yusuf menatap. Kadang kau tidak perlu diberitahu untuk mengetahuinya. Kau tahu tentang Niskala? Aku membantu membangunnya. Apa sebenarnya Niskala? Yusuf melihat dinding. Sebuah kesalahan. Raka mengerutkan kening. Awalnya kami pikir kami menemukan sesuatu. Sebuah objek yang bisa menunjukkan apa yang mungkin terjadi. Masa depan? Yusuf menggeleng. Bukan kemungkinan. 1000 jalan, 1000 akibat. Dan manusia diberi kesempatan untuk memilih jalan mana yang ingin mereka ambil. Raka terdiam. Lalu, kenapa kalian menyembunyikannya? Karena manusia tidak pernah diberi kekuasaan tanpa mencoba menggunakannya. Pemerintah? Bukan pemerintah, tapi manusia. Raka mulai memahami ketakutan Arman. Bukan sekadar karena seseorang bisa mengetahui masa depan, tapi karena seseorang yang memiliki kekuasaan bisa melihat berbagai kemungkinan. Kemudian memilih kemungkinan yang paling menguntungkan dirinya sendiri. Yusuf berdiri. Bayangkan jika seorang pemimpin tahu lawan politiknya akan melakukan kesalahan 6 bulan lagi. Atau tahu siapa yang akan memberontak. Atau tahu kapan sebuah negara berada dalam keadaan lemah. Berapa banyak masa depan yang akan mereka hancurkan hanya untuk memastikan masa depan mereka sendiri yang tetap terjadi. Raka melihat sebuah jam dinding. 22:41. Kenapa 23:17? Yusuf langsung berhenti. Untuk pertama kalinya, ketenangan Yusuf menghilang. Mereka memberimu batas waktu? Raka tidak menjawab. Yusuf menunduk. Berarti mereka sudah semakin dekat. Dekat dengan apa? Yusuf berjalan menuju meja, mengambil sebuah foto. Foto itu memperlihatkan seluruh anggota tim Niskala. Yusuf menyerahkannya kepada Raka. Dulu kami melihat sebuah kemungkinan. Raka melihat foto tersebut. Tidak semuanya. Hanya sebuah ruangan. Seseorang menangis. Seseorang mati. Dan seorang pria berdiri di tengah ruangan. Raka mengangkat wajah.
Siapa orang itu? Seorang pria yang saat ini belum pernah kami kenal. Raka tidak bergerak. Yusuf melanjutkan. Namanya Raka. Itu tidak mungkin. Itulah yang kami katakan. Kalau kalian melihatku bertahun-tahun yang lalu, kenapa kalian tidak mencariku? Karena kami tidak tahu apakah itu masa depan atau peringatan. Raka kembali melihat jam. 22:58. Lalu, apa yang terjadi pada 23:17? Pada pukul itu, pengamatan terakhir kami selesai. Dan Kami melihat kemungkinan terburuk. Proyek Niskala jatuh ke tangan orang yang salah. lalu apa yang terjadi? Dan negara ini berubah. Telepon Raka berbunyi. Atasannya. Raka mengangkatnya. Ya, Waktu berjalan. Raka melihat Yusuf. Status. Raka, target ditemukan. pastikan selesai sebelum batas. Sambungan terputus. Yusuf tersenyum tipis. Jadi akhirnya kau tahu, Tahu apa? bukan kami yang berbahaya, Raka. Raka tidak menjawab. Yusuf melihat jam. 23:06. Sekarang kau akan tetap melakukannya? Yusuf sudah mengetahui jawabannya. Ya, Raka menghela napas. Aku tak punya alasan untuk mengubah perintah. tidak. Kau punya. Kau hanya belum siap menerimanya. Untuk beberapa detik, tidak ada yang bergerak. Raka tahu perintahnya. Yusuf tahu apa yang terjadi. Tidak ada perlawanan. Tidak ada permintaan. Tidak ada usaha untuk melarikan diri. Yusuf hanya menatap foto lama itu. Kemudian berkata, Arman masih percaya seseorang akan datang untuk menghentikan semua ini. Bima percaya kita bisa bersembunyi. Aku percaya kami semua akan mati. Lalu, bagaimana dengan Dimas? Dia masih hidup. Raka tidak menjawab. Yusuf mengangguk pelan. Bagus. Setidaknya satu dari kami berhasil. Raka melihat jam. 23:14. Yusuf meletakkan foto di atas meja. Aku tidak akan memintamu membiarkanku hidup. Karena kalau kau tidak melakukannya, mereka akan mengirim orang lain. Dan mungkin orang berikutnya tidak akan berhenti padaku. Raka mengerti. Jika Yusuf lolos, orang-orang di sekitarnya mungkin menjadi sasaran. Raka mengepalkan tangannya. Lalu, kenapa kau tidak melarikan diri? Karena aku sudah terlalu lama lari. 23:16. 1 menit, Yusuf berdiri. Kemudian memberikan sebuah benda kecil kepada Raka. Sebuah kunci. Di atasnya terdapat simbol yang belum pernah Raka lihat. Kalau kau benar-benar ingin tahu apa yang kami sembunyikan, jangan cari objeknya, Lalu, cari orang yang sekarang mencarinya. 23:17. Pagi harinya, sebuah berita singkat muncul. Seorang pria ditemukan meninggal di rumahnya. Tidak ada keterangan mencurigakan, tidak ada nama, tidak ada foto, hanya sebuah berita kecil yang akan segera dilupakan. Namun bagi Raka, kematian Yusuf meninggalkan sesuatu, bukan rasa bersalah, belum, melainkan sebuah pertanyaan. Yusuf tidak takut mati, seolah-olah kematiannya adalah bagian dari sesuatu yang sudah dia ketahui. Raka kembali ke mobil. Di tangannya terdapat kunci pemberian Yusuf.
Teleponnya berdering. Sagara. Raka menatap nama itu cukup lama, kemudian mengangkatnya. Raka, Sudah selesai. Sagara tidak menjawab selama beberapa detik. apa yang dia katakan? Dia mengatakan sesuatu yang aneh. Apa? Dia mengatakan cari orang yang sekarang sedang mencari objek Niskala. Sagara tidak langsung menjawab. Kau tahu orang itu? Tidak. Berapa kali lagi kau mau mengatakan itu? Ya, semoga tidak terlalu banyak. Telepon terputus. Daftar Yusuf Rahman telah dihapus. Seperti Arman, seperti Bima. Seperti orang-orang lain yang pernah mengetahui terlalu banyak. Dan Raka masih menjalankan perintah. Masih menyelesaikan misi. Masih menjadi eksekutor terbaik. Namun, setiap target yang jatuh meninggalkan satu pertanyaan baru. Jika orang-orang ini benar-benar berbahaya, mengapa mereka semua memilih untuk menyembunyikan proyek Niskala? Dan jika mereka berbohong kepada pemerintah, mengapa mereka rela mati? Demi memastikan objek itu tidak pernah ditemukan. 23:17. Di tempat lain, sebuah suara terdengar dari dalam ruangan gelap. Suara misterius. Yusuf sudah mati, Dan Raka, masih menjalankan perintah. bagus. Biarkan dia terus membersihkan. Karena terkadang, orang yang memegang senjata tidak pernah menyadari bahwa dirinya juga sedang digunakan. Oke guys, buat kalian yang mau tahu episode-episode sebelumnya, buat alur ceritanya, kalian bisa nonton video-video sebelumnya. Jangan lupa juga follow, like, atau komen biar kita semangat buat ngembangin cerita ini, proyek Niskala, Raka, dan Sagara. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye guys.